Januari nanti, Manchester United dipastikan bakal ditinggal Andre Onana yang akan main buat Kamerun di Piala Afrika. Tentu saja ini akan menjadi kesempatan emas buat Altay Bayindir membuktikan diri. Namun sebelum ini, Onana sendiri dikabarkan sempat bersih tegang dengan Samuel Eto'o yang kini menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Kamerun. Hal itu lantaran Onana sempat ragu menyatakan tak ingin tampil di Piala Afrika, di mana Onana merasa khawatir kalau posisinya akan digusur Bayindir. Tentu saja Eto'o nggak bisa menerima alasan nggak masuk akal itu, sehingga ia pun mengancam akan melaporkan Onana ke FIFA bila ia menolak dipanggil timnas. Andre Onana sepertinya harus bisa legowo memberikan tempatnya kepada Altay Bayindir. Itu terjadi setelah dirinya nggak bisa menolak lagi buat nggak main di Piala Afrika. Sebelumnya, Onana sendiri diketahui sempat bersih tegang dengan Samuel Eto'o, di mana Eto'o merasa alasan Onana untuk menolak panggilan Kamerun buat main di Piala Afrika pada 13 Januari sampai 11 Februari 2024 adalah konyol. Yap, Onana beralasan jika ia tampil di Piala Afrika, maka paling tidak ia harus menyerahkan tempatnya kepada Altay Bayindir selama kurang lebih sebulan. Dan Onana merasa khawatir jika posisinya bisa tergeser apabila kiper timnas Turki itu tampil mengesankan. Sebab semua juga tahu kalau Onana ini udah jebol puluhan gol dan kerap melakukan blunder pula. Maka dari itu, bila Bayindir tampil oke, maka Ten Hag bisa saja berubah haluan dengan terus memainkannya. Ya, pendengar alasan itu jelas Eto'o merasa nggak terima, sebab bagaimanapun tugas negara adalah yang utama. Dan Eto'o pun sempat mengancam kalau Onana ini bakal dilaporkan ke FIFA, sehingga sesuai aturan yang ada, maka Onana sendiri bisa disanksi nggak boleh tampil buat MU. Pemain yang dipanggil oleh asosiasinya untuk salah satu tim perwakilannya, kecuali disetujui oleh asosiasi terkait, tidak berhak bermain untuk klubnya sendiri selama periode dia sudah dilepas atau seharusnya telah dilepas. Bunyi aturan tersebut dilansir dari situs resmi FIFA. Nah, berkaca dari aturan tadi, maka mau tak mau Onana pun nurut dan akhirnya resmi memperkuat Kamerun di Piala Afrika. Yap, situasi ini pada akhirnya harus dilalui oleh Onana. Sebab udah ada contoh nyata pemain yang menolak panggilan timnas selalu disangsi. Dia adalah pemain yang sekarang membela Liverpool, Joel Matip. Pada tahun 2016 lalu, Matip sempat menolak panggilan timnas Kamerun untuk Piala Afrika 2017. Hingga mengisyaratkan bakal pensiun dari dunia sepak bola internasional ketika masih membela Schalke. Namun Joel Matip sendiri sayangnya tidak mengikuti prosedur FIFA, yakni mengirimi PSSI-nya Kamerun dengan surat secara resmi alias ya hanya omong doang bakal pensiun. Akibatnya Liverpool yang baru meminangnya pada tahun 2016 malah terkena imbasnya hingga Matip melewatkan 2 laga bersama The Reds, yakni ketika kontra Manchester United di Liga Inggris dan Plymouth Argyle di Piala FA sebelum akhirnya masalah itu diselesaikan. Yap, kembali ke masalah Onana. Jelas saat ini perasaan Onana pasti campur aduk. Apalagi Ten Hag sendiri udah mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan Bayindir agar tampil sebaik mungkin. Kami sangat puas dengan proses adaptasi dari Altay. Dia menjalaninya dengan baik, dia harus lebih bersabar saja. Tetapi jika dia terus menjaga perkembangannya, dia akan dapat kesempatan bermain yang harus dimanfaatkannya. Ucap pelatih asal Belanda tersebut. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau Onana ini menjadi satu-satunya pemain yang selalu tampil di tiap laga MU musim ini. Meskipun udah berulang kali blunder, namun Ten Hag tetap kekeh mempertahankannya di bawah Mistar. Akan tetapi dengan absennya Onana untuk Piala Afrika, maka inilah saatnya Altay Bayindir unjuk gigi. Toh bagaimanapun, ia bukan kiper kemarin sore. Altay Bayindir saat ini adalah kiper utama timnas Turki dan telah tampil sebanyak 145 kali bagi Fenerbahce serta beberapa kali ditunjuk sebagai kapten tim. Jelas dari sisi jam terbang, kiper 25 tahun itu sudah cukup oke. Tinggal nanti gimana ia menunjukkan kualitasnya ketika dipercaya tampil.
Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi Januari nanti adalah waktunya bagi Bayindir untuk memberikan segalanya. Karena di bulan Juni nanti ada gelaran Euro. Dan jika Bayindir gagal tampil oke di MU, maka bisa aja status kiper utama timnas Turki yang baru aja dipegangnya bakal tergusur oleh nama-nama macam Ugurcan Çakır misalnya, yang tampil reguler bersama Trabzonspor, ataupun kiper senior Mert Günok yang juga tampil reguler bersama Beşiktaş. Nah, melihat itu semua, Bayindir pasti sadar dan akan sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Karena mungkin masalah utama baginya adalah soal gaya main, di mana ia sendiri sejatinya lebih kepada kiper yang bertipe shot stopper seperti De Gea. Namun, bukan berarti soal build up Bayindir ini nggak jago ya. Untuk itulah, buat kalian fans MU yang sentosa, yang udah ingin lihat Bayindir main, sabar ya, tunggu sebentar lagi. Oke?